Mari saudara-saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman, memuji Tuhan, bahkan mendengar kesaksian, boleh fellowship, dan sekarang boleh mendengar firman. Beri kami hati seorang murid, waktu firman diberitakan, kami diperbaharui oleh kebenaran. Teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Senang sekali bisa bertemu saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk undangan dari Ibu dan Bapak. Kita buka firman Tuhan, Roma pasal 5 ayat 1-5. Kitab Roma pasal 5 ayat 1-5, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, perlu perhatikan menjadi suatu disiplin rohani kita setiap orang percaya, baik ibadah seperti ini maupun di gereja. Waktu pembacaan firman itu jangan buat kegiatan yang lain. Perhatikan yang dibaca itu apa, poin-poin yang penting itu apa, nanti baru dengarkan pembahasannya. Jangan pada saat ibadah baca firman sedang melakukan banyak hal seperti tidak melihat itu. Sekian puluh tahun beribadah seperti itu, sayang sekali. Oke. Roma pasal 5 ayat 1-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Demikian firman Tuhan kita baca. Sebelum saya lupa, nama saya Pendeta Antoni Chan, selaku khotbahnya step by step ya. Tadi dapatnya apa, buahnya apa? Kesengsaraan melahirkan ketekunan. Ketekunan melahirkan tahan uji. Tahan uji melahirkan pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Langsung dapatkan pelan-pelan seraku. Saya khotbahnya step by step supaya cepat bisa nikmati firman Tuhan, mengerti dengan baik seraku ya. Oke, perhatikan. Saudara-saudara sekalian, orang mengatakan iman itu adalah anugerah Tuhan. Betul. Tidak ada orang bisa percaya Tuhan Yesus kalau tidak ada anugerah iman. Kan begitu ya. Tapi enggak boleh titik, harus koma. Iman anugerah Tuhan betul seraku. Tetapi proses untuk mencapai peneguhan iman itu butuh perjuangan orang percaya sendiri. Kalau iman hanya sekedar anugerah, mengapa di persuatu doa ini, di gereja yang kita ibadah di sana, banyak jemaat yang kualitas rohaninya beda-beda. Ada iman seteguh batu karang, ada iman seteguh kerupuk, saudaraku. Dikit masalah udah hilang ya. Begitu. Kalau semua anugerah, mestinya semua akan kuat kan? Ternyata tidak. Anugerah Tuhan iya, tapi proses untuk mencapai peneguhan itu butuh perjuangan manusia itu sendiri loh. Oleh sebab itu saudaraku, dalam hidup yang kita hidupi ini saudara sekalian, Tuhan memberikan kepada kita sekolah kehidupan. Ya. Dan di Alkitab juga sama. Waktu kita baca Alkitab saudaraku ya, tokoh-tokoh di Alkitab itu, waktu mereka belajar mengenal Tuhan itu lewat pengalaman hidup mereka masing-masing. Begitu. Jadi mereka experiencing God di dalam kehidupan pribadi mereka. Semua tokoh sama. Di dalam pengalaman itulah mereka menemukan Tuhan itu.
Tetapi sebagai orang Kristen zaman sekarang, kita juga punya cara yang sama. Tapi saudara harus ingat, ini namanya suatu SQ, spiritual quotient, suatu kecerdasan rohani. Apa yang terjadi di Alkitab oleh tokoh-tokoh itu, interaksi mereka dengan Tuhan itu adalah personal mereka, saudara, bukan kita. Jadi kita tidak boleh klaim apa yang terjadi pada mereka itu terjadi pada kita juga. Nggak harus, saudara. Saya ambil contoh Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah bapak orang beriman. Tuhan suruh dia persembahkan anakmu sebagai korban bakaran hidup ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Kan begitu? Itu Abraham punya problem loh. Itu bukan kita. Jangan setelah dengar korban setelah terbakar emosi rohani, aku juga mau mempersembahkan. Siapa ya? Saudara punya anak Joni. Tapi sini nggak ada bukti Moria, ada bukti sentuh. You bawa anakmu ke sana, itu pembunuhan, saudaraku. Tangkap polisi nanti. Gak boleh kan? Itu kan Abraham punya. Iya kan? Harus pintar belajar Alkitabnya, begitu. Itu Abraham. Tapi makna spiritualnya kita tarik. Tuhan menyuruh dia memberikan persembahan yang paling baik. Tuhan tidak suruh lo, Abraham persembahkan anakmu, Abraham persembahkan hartamu, tidak jadi masalah, dia kaya raya. Abraham persembahkan dirimu, enggak jadi masalah juga, dia cinta Tuhan. Abraham persembahkan istrimu, lebih tidak masalah. Nenek ini gua panggang, udah keringet cepet. Tidak, Abraham persembahkan anakmu yang paling dia sayang. Semata wayang, saudaraku. Saudara tahu enggak, waktu Ishak dipersembahkan, umur berapa itu anak? Kita pikir 10 tahun, 12 tahun, enggak loh. Menurut Josephus, seorang ahli Jewish historian sejarah Yahudi itu, Ishak itu waktu dipersembahkan itu sekitar berumur sekitar 25-30 tahun. Coba bayangkan ibu-ibu, dekatnya, cintanya sudah begitu kuat. Tinggal dicarikan, bini kan begitu kan? Dipersembahkan, hati siapa yang rela? Itu bapak orang beriman. Kalau kita mengerti dalamnya kebenaran itu, memahami konteks pada saat itu, mengerti suasana hati Abraham, baru kita memahami hidup ini. Nah, sekarang saya kembali pada setiap kita. Tadi kesaksian banyak saudaraku, masing-masing punya kepaitannya, bukan? Nah, sekarang penyimak jemaat sekalian, aku punya kepahitan hidup, engkau juga punya. Hidup ini, saudara sekalian, tidak semuanya baik. Nah, hidup ini, saudaraku, semua ada waktunya. Suami istri, ya, kalau suami istri itu saling mengasihi terus, tidak ada beda pendapat, itu hidup yang bohong, saudaraku. Bohong itu. Kadang-kadang bisa beda pendapat, ya kan? Nggak ngomong 2 hari, gitu. Bisa ribut. Aku sayang istriku setiap detik, itu bapak bohong besar itu, saudara. Hidup tidak begitu. Hidup tidak begitu. Tadi Oma udah jelasin tuh hidup itu. Gua nggak suka ini opa ini itu saudaraku. Opa diam aja. Opa diam bukan berarti setuju. Kan begitu. That's life. Jadi waktu kita hidup saudaraku, baru kita menyadari ya, Tuhan memberikan hal-hal yang baik pada hidup kita. Ada. Tapi ingat saudaraku, seiring dengan air mata dan senyum kita itu harus beriringan hidup ini. Itu loh hidup. Gak mau? Gak bisa. Kalau kita berlahir di muka bumi ini, suatu hari kita pasti mati loh. Gak mau mati? Jangan lahir. Jangan lahir, saudaraku. Kalau kita pernah muda, suatu hari kita bisa tua loh. Iya. Sekarang saya sudah 60, saudaraku. Dulu kita muda, kan begitu kan? Dan dalam hal ini, ketika kita bisa memahami realita hidup seperti ini, baru kita menjadi orang yang bijak menjalani kehidupan selanjutnya. Tidak mengeluh terus, tidak berkokok terus, kok begitu, enggak, saudaraku. Kalau saudara ingin semua hidup senang, tidak ada masalah apapun, everything is okay, jangan tinggal di bumi, pulang ke surga sana. Di sana nggak ada masalah, men. Kalau di sini banyak sekali masalahnya. Belum lagi masalah berinteraksi dengan teman, belum masalah tugas, belum malah berinteraksi tetangga, belum lagi kita punya ring 1, suami, istri, anak, itu menciptakan masalah, saudaraku. Iya kan? Punya anak 3, 2 bagus. Nah, yang terakhir itu masalah gede. Kan begitu. Hidup itu seperti itu. Bahkan kalau dalam hidup ini Tuhan memberikan kita 10 orang dalam lingkaran hidup kita.
8-nya malaikat. Percayalah, 2-nya setan. Tidak semua malaikat. Tuhan sendiri memberi hidup loh. 12 murid, 1-nya jual dia. Ya kan? Kerohanian itu begitu belajarnya. Pak Antoni, kenapa aku ditipu orang, dikhianati orang? Katanya Tuhan Yesus cinta saya. Tenanglah Bu, Tuhan Yesus saja dikhianati orang, apalagi ibu. Mau belajar kebenaran? Begitu caranya. Jadi seiring dengan air mata, senyum, berkat, susah, senang, kesesakan, kepahitan, tantangan, kesulitan, itu menjadi suatu bagian dari hidup untuk kita lalui. Nah, orang mau mengerti begitu, rohaninya baik. Tapi banyak yang tidak kan. Maunya senang aja, begitu. Ada juga orang waktu menjalan itu dia mulai takut, memahami dengan cara tidak baik. Itu kasihan loh. Dikit-dikit setan, itu juga salah. Kolesterol gara-gara setan ini aja. Suaminya ribut, ini ada setan ganggu suami saya ini. Semua setan pun marah. Dikit-dikit gua, dikit-dikit. Dia lapor Tuhan loh, aku gak boleh jadi setan lagi. Manusia lebih setan dari setan. Yuk makan barang kolesterol, ya makan barang-barang yang makanan itu pasti kolesterol loh. Masa setan juga yang salahkan? Kolesterol juga setan yang salah. Suamimu korupsi masuk penjara, setan yang salah. Tetapi waktu dapat uang nggak bagi-bagi setan. Ini gimana loh saudaraku? Kalau menurut Alkitab 50-50 lah. Suamimu pergi ke naik klub, pulang ketahuan sama istri, gara-gara setan ganggu saya Pak. Setan ganggu saya mah. Pertanyaannya, yang bawa mobil ke sana siapa? Setan? Enggak. Memang ibu laki tinggi. Setan membuatnya menjadi sirai. Begitu hidup. Jadi ada 2 hal itu menyempitkan hidup kita saudaraku. Harus hati-hati. The work of Satan dan sinful nature orang berdosa ini. Hati loh. Iya kan? Ya kita ini diri ini seperti bola liar. Kalau tidak dikendalikan, bahaya Bu, bahaya Pak. Ayo pelan-pelan ya. Orang Kristen masih bisa buat jahat kan? Orang Kristen masih bisa buat dosa kan? Orang Kristen masih bisa berbohong kan? Bisa lebih luar biasa. Pakai ayat itu dia loh. Kan begitu. Ya kan? Konteks dalam diri kalau kita jaga, bahayanya. Makin tinggi jabatan seseorang, anginnya makin kencang. Makin kencang. Pendeta makin terkenal saudaraku, makin berbahaya. Kalau dia jaga arogansi lah apa bisa habis saudaraku. Ya kan? Itu loh hidup. Tantangan jauh lebih tinggi saudaraku. Desakan lebih kuat. Ingat gak Tuhan Yesus dicobai di padang gurun? Kapan itu? Waktu Tuhan Yesus habis puasa. Benar kan? Lagi puncak-puncaknya rohani, saat itu dia dicobai. Jadi kalau kita lagi hebat-hebatnya, seru-serunya, karirnya tinggi apa? Hati-hati. Itu orang besar yang harus jatuhkan sasarannya saudaraku. Nah kalau kita nggak buat apa-apa, kerja juga kagak, apapun kagak, ibadah juga enggak, setan nggak mau ganggu. Kau usah nanti dia jatuh sendiri kok. Lalu kalau you strong, itu bahaya. Kalau dia bisa jatuhkan kita, dia akan menjatuhkan berderet-deret dari belakang itu. Itu loh hidup itu. Dia bisa jatuhkan you, ya anak cucumu ikut jatuh, karena mereka lihat, opaku kok begitu, omaku begitu, hancur. Ini sebagai orang Kristen, kepekaan rohani terus muncul saudaraku waktu menghadapi berat tantangan itu. Masing-masing punya dilematisnya. Masing-masing Tuhan sediakan wadahnya, medan hidupnya, konteksnya, pepekaan rohaninya. Masing-masing menggeluti itu. Itulah sebuah kehidupan. Ya kan? Jadi saudara sekalian, sampai kuat saudaraku, saudara harus bisa melihat diri saudara masing-masing. Tanpa disadari, kalau malam, saat teduh, atau lagi renung diri, saudara saya hidup di kok begini ya, Tuhan kok saya begini ya, Tuhan kok saya begini ya. Terlampau pasif orang memahami hidup saudara. Terlalu pasif. Banyak hal sebenarnya, suatu kecerdasan rohani adalah mampu mengambil makna di balik semua dimensi kehidupan. Mau positif kek, mau negatif kek, mau berkat kek, mau kemalangan kek, mau kutuk kek, mau bencana kek, mau sakit kek,
Mampukah kita menarik makna itu? Itu menjadi rohani penting saudaraku. Begitu loh. Kalau soal berkat anak cucu mau diajarin kita jago itu. Tapi kok bagian yang sulit, nah itu baru namanya ujian rohani kita saudaraku. Mampukah? Banyak orang nggak mampu. Akhirnya dia kepahitan dan komplain, kecewa sama Tuhan dan begitu. Mampukah kita menarik makna spiritual di balik semua kehidupan yang positif maupun negatif? Masalahnya kita sudah jalani, air mata sudah rugi, kesulitan sudah bayar harga semua kita sudah bayar harga. Tapi kita menarik nggak makna spiritualnya? Itu menjadi pelajaran seumur hidup. Iya kan? Menjadi pelajaran seumur hidup. Betul. Nah, sekarang karena saya baru pertama khotbah di sini, saya mau kesaksian. Saya bukan orang Kristen dulunya, saudaraku. Dulunya saya agamanya Buddha. Setelah saya selesai sekolah dari daerah, saya masuk Jakarta, mulai ambil sekolah itu universitas tingkat 1. Di tingkat 1 itu mau masuk tingkat 2, saya sudah berhenti karena dari orang tua tidak cukup biaya untuk kuliah. Saya ingin sekali kuliah, ingin belajar ini, tapi nggak ada kesempatan. Saya berhenti, masih tinggal di daerah situ, masih lihat teman-teman itu. Saya nggak ada kartu merah, artinya udah bayar uang sekolah. Gitu. Mereka masuk, saya lihatin, saya balik ke tempat tinggal saya. Kemudian saya tinggalkan itu, saya masuk ke Mangga Besar daerah itu saudaraku. Obsesi, keinginan, cita-cita tak tercapai itu saudaraku. Ada orang yang sudah selesai, saya nggak bisa. Saya pengen, tidak bisa, pengen, tidak bisa. Nah itu mulai. Ketika sesuatu yang kita hadapi itu terobsesi sangat besar dan kita tidak mampu, saudaraku, pelan-pelan itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Dari masalah pelan-pelan, khawatir itu masuk terus sampai menjadi stres ringan, stres menengah, nanti masuk stres berat, saudaraku. Begitu hidup ini. Kalau stres ringan masih oke aja. Stres menengah kadang-kadang gimana ya, saudara mau sendiri kenapa? Kalau stres berat, saudaraku, kalau udah mulai berat, ke tempat parkir, kunci mobilnya lupa bawa, itu mulai berat. Lebih berat lagi, pakai sepatu dulu, baru pakai kaos kaki. Nah itu udah gila. Jangan stres itu pelan-pelan. Saya lewatin stres itu, masuk ke dunia depresi. Wah, salah alami itu, saya alami dulu. Mulai senyum sendiri, ketawa sendiri, nangis sendiri, ada suara-suara, sampai di tahap saya sudah gak pakai celana, gak telanjang bulat saudaraku. Saya lari ke jalan, seperti itu. Dan jangan takut, hari ini sudah tidak gila saudaraku. Ditangkap saudaraku, dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di depan rumah sakit Husara itu, sekarang udah gak ada rumah sakit itu, namanya Dharma Jaya. Itu rumah sakit orang gila saudara. Saya tinggal di situ, saya belum kenal Tuhan. Tinggal di situ, itu rumah sakit jiwa itu ya. Itu pagi obat 6, siang 6, malam mau tidur 6 lagi supaya kita tenang. Kalau tidak kita gigit lidah, kita teriak, kita buka celana kita, itu jamban untuk buang kotor untuk kita buang di mandi begitu loh saudaraku. Itu orang sakit jiwa itu mengerikan sekali. Saya hidup di situ. Suatu malam yang kira-kira 1 bulan lebih lah, saya jam 2 saya bangun. Orang sakit jiwa itu tangannya gemetaran, syarafnya lemah sekali. Saya pegang air aja saya nggak kuat. Saya ingat saya itu ada satu, dia sudah 20 tahun di situ, dia nggak akan pulang lagi. Ada seorang ibu sudah 50 tahun, kita laki perempuan terpisah. Saya duduk sendirian di situ, mau apa ya? Saya nggak kenal siapa-siapa. Saya tahu Muslim, saya tahu Buddha, saya tahu Kristen, tapi saya tidak kenal. Malam itu saya begini, saya ngomong, Tuhan Yesus, aku gak kenal kamu, tolong saya mau gak? Itu waktu itu saya umur 26 tahun, jam 2 subuh, saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi gak ada mujizat. Besok gak pulang, gak selaku. Saya tinggal 1 tahun di situ. Betapa sulitnya kalau you masuk penjara, ya penjara biasa, masih hidup, masih enak, bisa bobo. Orang sakit jiwa gak bisa.
Duduk susah, tidur susah, berdiri susah karena suara di sini dua. Kalau saya bilang pergi, sini pergi, orang gila itu tenang. Kalau saya bilang pergi, sini bilang jangan, di istri saudaraku. Begitu. Mengapa orang sakit jiwa itu bisa telanjang keluar? Aku tahu caranya. Mau saya ajarin? Itu loh hidup itu. Mengerikan sekali. Setelah 1 tahun, saya boleh pulang ke dokter. Saya pulang ke rumah keluarga Jakarta. Inilah hidup ini. Jadi pulang, papa mama gak ada masalah. Tapi I see from their eyes. Mereka takut. Nanti kalau ambil pisau, lukain cucu, lukain keluarga bagaimana? Mata mereka tidak suka. Hari itu hari yang paling sedih bagi saya. Karena tertolak. Sedih kan itu kan? Tertolak. Tingkat tinggi ini. Saya minta uang dari cici, saya pinta tinggal di kos di Lokasari. Saya nggak tahu hari itu, nggak ngerti, saudaraku. Orang sakit jiwa itu tidak boleh tinggal sendiri, bunuh diri dia. Orang sakit jiwa itu kamar tidurnya nggak boleh bisa dikunci dari luar, nanti dari lidah, dikunci dari dalam, dari lidah nanti begitu. Ya harus kita bisa buka dari luar, dia nggak boleh ada kuncinya. Itu orang sakit jiwa. I don't know. Karena merasa tertolak, saya pindah di kos, saudaraku. Dan suatu hari, waktu saya jalan, jam 3 sore itu keluar dari Lokasari, jalan terus masuk ke Gajah Mada, Hayaburu, itu ada jembatan penyeberangan protokol itu. Saya naik ke atas, saya pegang besi-besinya. Nah suara ini mulai, topi sarjanamu di bawah, lu lompat, ambil. Saya udah pegang besi dulu, saudaraku. Lompat mati itu. Kalau saya dengar kira-kira 35-40 tahun yang lalu, ada satu engkau wendut mau lompat di Gajah Mada di Sleoran. Saya pegang besi-besinya. Saya ingat di rumah sakit jiwa itu ada penginjilan. Tempat orang gila ada penginjilan juga. Datang itu penginjilnya, ikut nyanyi, kita sambil nyanyi, gila, ketawa, dia baca Alkitab. Saya ingat loh, ada Yesus, ada Bapa. Saya ingat tahu itu serah, karena diajarin. Saya pegang besinya ya. Saya bilang, kaki saya kaki Bapa, tangan saya tangan Roh Kudus, hati saya hati Yesus. Saya sih ingin lompat, mau ambil topi katanya. Tapi hati kecil saya masih terasa takutnya. Saya turun lagi, jalan lurus ke Lokasari, ke Bekang Mangga Besar. Belok kiri Lokasari. Sekarang kereta apinya di bawah. Dulu kan kereta api di atas, sekarang dulu di bawah loh. Saya sampai selesai duduk di relnya. Karena suara itu bilang jam 4 sore itu topi sarjana diantar ke you. Orang sakit jiwa itu pikirannya on off. Banyak yang saya nggak tahu. Begitu. Saya duduk di rel. Kereta datang, saya terbelah-belah itu loh. Ada orang kagetin saya. Oh mati you ya, itu rel kereta api. Saya baru kaget, rel ya. Saya bangun. Udah bangun, nggak tahu lagi, saya nggak tahu kok kemana. Sampai udah sorean, saya mau ke kos saya di Lokasari itu, nggak tahu jalan. Karena ini udah nggak bisa. Kaki kiri mau ke kanan, ikut kaki saja. Mulai takut itu, karena Lokasari daerah situ, kalau orang tahu saya sakit jiwa, apa pasti dipukul. Selesai itu, aduh gimana ini ya, saya ikut kaki ini nggak bisa lagi. Tadi masih bisa, saat ini sudah mulai umat lagi nggak bisa. Saya ikut kaki saya, pokoknya melangkah ya. Tiba-tiba saya berhenti pintu kos saya. Saya nangis dulu di atas. Mulai hari itu saya start iman saya dari nol. Saya nggak kenal pendeta. Jadi waktu mau mandi, Tuhan Yesus, jangan aku lari keluar ya, aku malu. Mau makan, jangan saya buang makanan saya malu. Start iman saya dari sangat lemah. Every day speak about God. Saya nggak punya keluarga saya Buddha semua, mereka Dalian. Saya nggak punya pendeta, di mana saya cari pendeta? Begitu. Pelan-pelan tumbuh dengan baik, saudaraku, sampai saya bisa kerja. Setelah kerja saya sekolah Alkitab malam. Kira-kira waktu itu umur 29 saya sekolah pendeta. Waktu masuk sekolah pendeta itu kan harus ada kesaksiannya. Saya kesaksiannya yang biasa-biasa aja.
Jangan saja tentang gila, enggak diterima. Orang gila harus tahu juga. Diterima. Udah terima, malam saya baru kesaksian. Bekas orang gila ini pada takut semua. Tingkat 2 saya jadi asisten dosen. Tingkat 3 saya khotbah di Jakarta sekitar itu 50 kampus, 300 gereja saya layani. S1 saya selesai saudaraku, ya. Saya melayani di mana-mana, ya. Udah mulai dikenal itu pendeta Antoni Chang, bekas orang gila tadi. Saya selesai master saya selesai S3 saya di Amerika. Tak dikasih oleh dunia ini kehidupan tentang sekolah itu, tapi Tuhan kasih, tapi sekolahnya pendeta ya. Oke. Saya dikenal di mana-mana, di Amerika, di Australia, di Singapura, di mana-mana saudaraku. Sangat terkenal. Dan saya sudah belajar, inilah hidup ini. Accept reality. Kalau you belum bisa terima luka hatimu, you belum terima, you akan kepahitan di sini. Black spot. Asal orang ngomong dikit, you tersentuh sakit. Tapi hidup saya itu saya sudah accept reality. Saya ngomong saya gila, salah senyum, gak pernah tersenyum di sini. Karena itu bagian dari hidup saya. Ada satu pendeta, Pak Antoni, minggu depan khotbah, saya umumin boleh ke Pak? Umumin aja, kasih tahu aja. Besok minggunya saya datang naik lift, ada satu jemaat, ini pendetanya. Yang Bapak kembali ngomong, ini bekas orang gila ini. Itu jemaat polos banget. Pak pendetanya, iya, Bapak yang gila itu ya. Doain saya dong Pak, oh you gila juga. You see my life? Di mana-mana, sehari ini saya lihat orang spiritual itu aku nangis. Karena aku tahu susahnya. Aku selalu di fase kelima, commit suicide, bunuh diri. Itu kukuli itu bunuh diri. Aku udah lewati, tapi Tuhan nggak mau saya mati. You see life, Tuhan nggak mau saya mati. Pelayanan terkenal di mana-mana. Selama 1 tahun 100 kali flight saya selaku kemana-mana. Nah sampai sebelum COVID, karena jemaat sayang sih ya. Yang pagi ajak makan, siang ajak makan, malam ajak makan, jemaatnya kan lain-lain. 3 perut lawan 1 perut, lama-lama matilah. Akhirnya bersumbat jantung. Sebelum COVID itu 5 sumbatan di sini. Tikungannya 95%, semua full. Jemaat mulai ramai. Pak Antoni operasi, ada yang bilang jangan, ada ibu-ibu. Pak jangan Pak, minum itu ramuan saya. Belum buat jahe kunyit, pakai cuka apel itu, botol gede, dia kirim 5 botol. Minum Pak, pasti bersih. Saya minum tuh 5 botol, kayaknya belum bersih itu. Mencret saya. Mata kuning, bentar lagi jadi musang saya itu. Udah belum Pak, belum, kirim lagi 5 botol. Kayaknya belum kena serangan jantung, udah mati saya minum itu katanya. Tapi dia baik ya sudah. Satu ibu lebih lucu lagi. Saya doain Pak Pendeta, makasih Bu. Pak, waktu saya doa, aku melihat ada jantung mau di surga. Jantung siapa itu di situ? Kasian juga, tapi dia baik ya sudah lah Bu. Akhirnya saya bypass di Perak. Saudaraku, ini dokternya bilang sudah tidak bisa. Kecil obatnya. Kalau enggak operasi kena serangan jantung. Saya belum bawa istri loh. Saudara lihat hidup ini. Saya masih ke Singapura khotbah, ke Australia khotbah. Orang bilang nanti you mati di toilet di airport, gak apa-apa. Kalau sudah mati, you malu apa? Dulu pernah gila, telanjang aja gak malu kok. Saya bilang gak apa-apa. Saya panggil orang, layani Tuhan, you masih muda. You masih muda, masih segar, you gak mau. Saya udah mati nih. Tapi you lihat hidup saya, you lihat gairah hidup saya. Saya panggil orang, kemudian saudaraku ke dokter itu, oke, Jumat operasi. Ini datang sendiri ini, masih di Penang. Nanti Rabu ya, saya akan jemput istri. Rabu paginya saya makan, kok gelap, serangan jantung. Cepat naik ke kamar, duduk. Tuhan, saya harus buat apa ya? Ini gelap sekali. Serangan jantung itu lidah menciut, biasanya begitu. Belakang kayak pisau itu sakitnya itu. Saya duduk, tiduran. Tuhan, saya operasi mau, tapi ini serangan jantung. Aku ikut apa yang Tuhan mau. Saya tiduran 20 menit, saya bangun, saya masih dengar suara mobil. Tuhan mau bawa pulang, aku ikut. Saya jemput istri, ya. Tengah on the way ke hotel kembali, saya bilang tadi serangan jantung. Operasi hari Jumat, ini baru Rabu. Besok habis second attack di mana? Istri bilang doanya, saya doa. Habis doa di dalam taksi itu, telepon bunyi.
asisten dokter yang akan operasi saya, Pak datang hari ini Kamis Bapak operasi. Lah kan saya Jumat, yang operasi hari Kamis, dia lupa, dia makan obat kecil darah. Saya pindah ke Kamis, kan itu sudah di luar kemampuan saya kan. 9 jam, aku bebas, selesai itu pulang, COVID luar biasa. Harus istirahat 1 tahun, nggak boleh teriak karena masih jahit. Saya bukan belas ini loh saudaraku, saya minimalis sejari dari tulang iga. Itu paling canggih ke dokternya sekarang, nggak belah begini. Udah selesai tunggu setahun, udah setengah tahun, saya diabetes karena papa diabetes. Karena retina mata ini satu tertarik ke bawah, ini buta total, nggak bisa lihat lagi. Yang satu ini pendarahan juga retinanya dari 100% pendarahan turun terus sampai 16%. Saya gini-gini saudaraku. Itu hampir nggak bisa kelihatan lagi orang. Lihat 2 meter orangnya putih. Saya ke dokter di Jakarta, dokter nggak boleh operasi. Kalau kami gagal, Bapak buta total. Saya tidur di kamar saudara ya. Dokter bilang, you tidak boleh tidur dalam posisi terungkup atau terlentang karena darahnya keluar lagi. Darah bukan keluar loh, darah keluar dalam bola mata saudaraku. Itu retina itu begitu. Itu pasir itu darah kayak sarang lama-lama itu kayak lampu pijar hampir putus begitu. Susah lihatnya sedikit aja saudaraku begitu. Yuk tidur dalam posisi duduk kayak kursi direktur duduk di situ. Jadi harus tidur dalam posisi duduk begitu. Setengah tahun saya duduk begitu. 1 tahun aja jadi malaikat loh saya. Saya duduk setengah tahun begitu, saudaraku. Kalau siang mau pipis, istri, anak tolong. Tapi kok jam 3 subuh, mereka kan sudah tidur. Aku raba-raba dinding. Aku pegang-pegang dinding, masuk ke kamar mandi. Begitu, balik lagi. 6 bulan. Enggak loh, dari mulut saya ini, Tuhan kok begini, kok begini. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku ingin lihat supaya bisa khotbah, bisa lihat keluarga gitu. Tapi toh kalau harus buta, aku akan jalani juga. Tapi Tuhan, kalau saya buta, Tuhan jangan tinggalkan saya. Terharu, berkaca-kaca matanya. Ingat dokternya ngomong, kamu tidak boleh nangis. Karena kalau kamu nangis, pressure matanya ke retina, pendarahan lagi. Nangis pun tidak boleh. Biasa saya aktif sekali dari Minggu sampai Senin sebagai ke kota. Sekarang 2 meter aja aku bisa pergi saudaraku. Tak bisa pergi. Seperti semuanya di blok. Harus ke Singapura. Jakarta nggak berani. Ke Singapura. Di operasi saudaraku bisa lihat 80%. Tapi kayak begini ini harus double lampunya. Kemudian operasi 1 kali lagi. Januari tahun ini. Sekarang bisa lihat 98%. Tapi ini sudah kosong. Karena sudah diimplant lensa ke dalam. 98% Bapak bisa lihat, 2% karena Bapak usianya sudah 60. Ini harus jaga, kalau enggak dia tahan 5 tahun. Saya pakai sepatu karet, takut kepleset. Sekarang jantung sudah operasi, bekas orang sakit jiwa, mata sudah buta, fisik makin hari makin lemah, tapi roh itu tidak boleh lemah. Tidak sama saya tetap kuat loh. Saya masih dulu korbannya sama. Sekarang mulai kemana-mana lagi. Suaranya, tekanannya sama. Saya tidak pernah, Tuhan kok kamu begitu. Never. Sekalipun dalam kondisi sangat sulit loh saya loh. Nobody understanding me. Seperti zaman saya gila, gak ada orang yang bisa. Hanya Tuhan ada di situ. Seperti waktu saya sakit jantung, seperti saya di tempat di lantai 18 itu di hotel itu, tidak ada orang di situ, tapi Tuhan ada di situ. Seperti saya lagi pendarahan itu, mata itu, istri anak paling mereka nangis, saya sendirian di kamar, Tuhan ada di situ. You see life. Tadi masih ingat, penderitaan melahirkan ketekunan, ketekunan melahirkan tahan uji melahirkan pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Itu hidup itu. Saya khawatir saudaraku, untuk hidupmu yang sedikit sulit saja kamu sudah marah sama Tuhan. Saya khawatir, you kurang berkat di kita, you sudah Tuhan kok begitu. Saya ngeri, saya dengarin saudaraku. Setiap kali saya alami yang sulit, saya mulai paham, Tuhan kalau saya lewati ini, pasti aku jadi berkat bagi jemaat.
Saudaraku, Tuhan memakai air mata saya, penderitaan saya, untuk diubah menjadi berkat bagi jemaat. Saya ini alat peraganya Tuhan. Kalau guru sekolah minggu ngajar anak-anak, tahu kau lihat dia pakai boneka supaya anak sekolah mengerti. Nah, boneka itu saya. Anak sekolah minggunya saudara, guru sekolah minggunya Tuhan Yesus. Jadi saudara lihat apa yang saya omongkan, saudara melihat kebesaran Tuhan di belakang saya. Amin. Ibu takut gak punya anak, ibu kecewa, susah. Ibu takut hidup jadi tua, dia takut, gak usah. Dia takut masa depanmu gak tahu akan terjadi apa, itu pasti rahasia Tuhan di depan. Susah sedikit dia sudah komplain, kamu terlampau lemah, imanmu memahami hidup saudara. Indonesia merdeka 79 tahun, memang tidak lewat kesengsaraan, penderitaan, hal uji, baru ada pengharapan hari ini. Iya kan? I still alive hari ini, masih hidup saya. Sampai kapan Pak Tony? Sampai Tuhan panggil saya pulang. Ini roh ini pergerakan gak pernah padam. Karena saya terlahir dari orang hancur, saudaraku. Seperti batu permata yang sudah gak ada starnya lagi. Dibuang orang, Tuhan ambil, Tuhan poles, Tuhan gosok, jadi bersinar, saudaraku. Kadang-kadang saya lihat diri saya hutang budi besar sekali sama Tuhan. Ya mau minta apa lagi hidup ini? Kau pikir Tuhan tidak peduli engkau? Ya merasa Tuhan tidak care kepada kita? Enggak, saudara. Tuhan tidak mau saya mati. Tuhan tidak mau saya ditabrak kereta api. Tuhan tidak mau saya lompat mati. Dan Tuhan tidak mau saya mati karena serangan jantung. Tuhan tidak mau saya buta total. Tuhan masih mau saya hidup. You see, waktu 3 tahun di COVID itu, saya sampai tanya kepada diri saya. Saya 100% pendeta. Saya tidak dagang. Tuhan, gimana anak-anak saya mau kuliah? Kenapa 3 tahun gak boleh keluar gitu? Karena komorbid jadinya kan, serangan jantungan itu. Sekarang aku lihat, kalau hari itu saya keluar, saya mati juga. Ya kan? COVID kan, teman-teman pendetaku mati. Seperti Tuhan mau bicara, you stay dulu. Setelah COVID lewat, you baru keluar lagi. Ini COVID sudah lewat. Aku sudah kemana-mana selaku berbicara tentang Tuhan. Bangganya hidup ini. Hidup ini bukan sekedar harus kaya atau you takut kalau you miskin. Dah, you memahami kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kamu. Itu hidup ini. You mengerti dari air mata, kesengsaraan, senyum tawamu. Di tangan Tuhan itu bekerja. Rohanimu bagus. Rohanimu good. Itu loh hidup ini seraku. Cara mau. Coba lihat hidupmu masing-masing. Anak-anak muda sekarang saya khawatir. Sedikit masalah sudah seperti layang-layang putus benangnya. Kasihan banget. Kurang tough. Kurang kuat. Kenapa? Iman yang tidak dipahami dengan baik. Ini air mata ini mahal lo. Mahal ini lo. Lutut ini mahal ini lo. Kadang-kadang Tuhan pakai orang yang gak benar untuk pocokin kita. Untuk you strong. Kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang yang paling baik sama kita menjadi pengkhianat. Saudaraku, itu memahami apa artinya hidup. Saya mau tutup ya. Seorang misioneri yang pelayanan di Indonesia itu 25 tahun mereka melayani di pedalaman itu. Anaknya Mary ikut jadi misioneri. Lahir satu cucu namanya Esther. Cucunya cacat. Kan misioneri bisa teriak, aku lahir di Hongkong 25 tahun begini. Kenapa cucuku cacat? Enggak loh. Saya baca suratnya, sangat bagus. Saya dan istri melayani 25 tahun di pedalaman. Anak-anak kami juga ikut menjadi misioneri. Dan saya punya satu cucu Esther cacat. Dia tulis begini, dari Esther kecil itu kami belajar mengasihi orang yang seharusnya kami kasihi, belajar bersabar di dalam penderitaan, belajar mengerti bagaimana mengasihi. Semua dia tulis dari cucu yang tidak sehat itu, dia belajar tentang Tuhan. Tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tapi itulah yang Tuhan beri kepadamu, istri suami itu.
Yuk belajar untuk mengasihi mereka. Tidak usah tuntut dari mereka. Yuk belajar untuk mengasihi mereka. Karena mereka itu adalah objek pelayanan kita. Amin. Mari kita tutup. Kita teduh sebentar. Bisa lagu bagaikan bejana. Bisa instrumen saja juga oke. Aku mau saudaraku, ibadah hari ini benar-benar Tuhan bicara ke dalam hatimu. Kamu yang masih muda-muda sekali, saudara yang sebaya, saudara-saudara yang sudah mulai lanjut usia, saudara yang sudah usianya benar-benar lanjut, saudara yang banyak kepahitannya. Kamu belajar khotbah hari ini, Tuhan mau bicara ke dalam hati. Yuk lihat saya dibuang orang, saya dibuang keluarga, saya tidak dihargai oleh siapapun, tapi Tuhan mau pakai saya. Kau takut susah ya? Kau takut tantangannya hidup ini? Kau pikir Tuhan gak tahu hidupmu seperti apa? Bagaikan bejana. Siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Musik berhenti total. Kita mau hening sekarang ini. Saudara, lihat dirimu masing-masing ya. Tuhan bicara ke hatimu hari ini. Tuhan mau kasih tahu, aku peduli. Aku tahu kamu susah. Kau tak ungkapkan kepada siapapun, kepada istri, kepada suami, kepada anak. Tuhan tahu sedalamnya hatimu. Jangan kamu salah sangka Tuhan ya. Tuhan hadir di rumah ini hari ini. Roh Tuhan ada di sini hari ini. Dia mau berkati engkau. Dia mau bicara banyak ke dalam hati.
Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman yang menyegarkan jiwa, firman yang memberikan nutrisi rohani yang kuat. Kadang-kadang waktu susah sekali Tuhan, kami hampir kehilangan Engkau Tuhan. Kami kasihan kepada teman-teman kami yang mereka terpaksa pindah kepercayaan karena hidup terlampau sulit. Pelihara kami Tuhan, jaga iman kami ya Tuhan, sampai kami mencapai garis finish. Terima kasih untuk firman hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Tuhan memberkati.